Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 8 dengan judul Faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang ketiga, inovasi dalam teknik pendidikan berkelanjutan. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Menurut S. Wojo Wasito dan Santoso S. Hamijoyo yang dikutip oleh Udin Saifuddin Saud dalam bukunya Inovasi Pendidikan, mengatakan bahwa kata innovation atau sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan, tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata Indonesia, yaitu inovasi. Inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil penemuan. Nah, kata penemuan juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris discovery dan invention. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal berupa 1. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk atau moral identity. Yang kedua, kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya atau individual identity. Yang ketiga, kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain atau social identity. Yang keempat, adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain atau individual differences. Kemudian yang faktor selanjutnya yaitu faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan, sebagaimana dikemukakan dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Adapun masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan tersebut antara lain: 1. Kekurangan kesempatan belajar. Yang kedua, masalah kualitas pendidikan. Yang ketiga, masalah relevansi. Dan yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan. Anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Tanggapan yang bisa dilakukan dalam pendidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori dalam kurikulum sekolah. Meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah baru.
Kemudian faktor yang keempat yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun di luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi, keterampilan, dan keterampilan seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya, inovasi dalam teknik pendidikan berkelanjutan. Itu ada 5. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital telah membuka jendela baru untuk teknik pendidikan berkelanjutan. E-learning dan platform pembelajaran daring memungkinkan akses yang lebih luas dan mudah terhadap materi pendidikan. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile dan perangkat lunak interaktif dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan relevan. Kemudian yang kedua, virtual reality atau augmented reality. Virtual reality atau VR dan augmented reality menawarkan cara baru dalam menyampaikan materi pendidikan. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning adalah pendekatan di mana siswa belajar dengan cara mengerjakan proyek nyata dan yang relevan dengan dunia nyata. Teknik ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis seperti kolaborasi, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Kemudian yang keempat, pembelajaran sosial dan emosional. Kesehatan sosial dan emosional siswa memainkan peran penting dalam pendidikan berkelanjutan. Pembelajaran sosial dan emosional atau SEL menekankan pada pengembangan keterampilan seperti empati, manajemen stres, dan kemampuan berkomunikasi efektif. Kemudian yang kelima, yaitu kerjasama internasional dalam pendidikan. Teknik pendidikan berkelanjutan juga mendapat manfaat dari kerjasama internasional, pertukaran pelajar, proyek penelitian bersama, dan kolaborasi antara institusi pendidikan dari berbagai negara dapat membuka wawasan siswa tentang tantangan dan solusi global. Ini membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan global dan mendorong siswa untuk berkontribusi dalam skala yang lebih luas. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.